Moses. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Komisi 3, laporan pendapat Komisi 3 terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2024. Yang terhormat Bapak Gubernur, dalam hal ini Pak Sekda yang saya hormati. Yang terhormat Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan rekan-rekan anggota Dewan sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu pimpinan dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Sekda Provinsi Papua Selatan, para tamu undangan dan rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Dewan yang kami muliakan, sebagai manusia yang beriman, maka patutlah kita semua mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan kasih-Nya. Maka kita dapat hadir dan mengikuti agenda paripurna Dewan berkenaan dengan diajukan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2024 oleh Saudara Gubernur Papua Selatan untuk mendapatkan penilaian dan rekomendasi DPR di Papua Selatan. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa pembahasan LKPJ kali ini merupakan paripurna yang pertama kali dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Hal ini sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa secara definitif pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi telah dibentuk pada akhir tahun 2024 dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan dan dilantiknya pada awal tahun 2025. Oleh sebab itu, maka seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua Selatan meletakkan harapan dan cita-cita yang besar kepada seluruh jajaran stakeholder, Forkopimda dan seluruh petinggi serta pejabat di Provinsi Papua Selatan untuk dapat memulai, merencanakan dan membangun dengan niat yang tulus dan ikhlas agar seluruh karya para pemimpin di Provinsi Papua Selatan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak negeri yang berada di pelosok-pelosok kampung dan di Ciantero, wilayah Papua Selatan. Sidang Dewan yang mulia, laporan keterangan pertanggungjawaban adalah sebuah catatan keterangan atas semua kerja dan usaha serta karya dalam memberikan yang terbaik bagi pembangunan di negeri ini. Oleh sebab itu, LKPJ secara sederhana akan dipahami sebagai sebuah keterangan terhadap adanya mekanisme mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil, serta capaian keberhasilan dari kerja dan indikatornya. Terhadap hal ini sebagaimana tersebut di atas, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengingatkan kepada kita semua atas amanah yang telah diemban serta tugas mulia dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya rakyat Provinsi Papua Selatan, dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bersungguh-sungguh mencurahkan semua pikiran dan kemampuan kita dalam menjalankan tugas tersebut. Kami juga menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada Saudara Gubernur serta seluruh jajarannya yang telah berusaha menyiapkan dan menyampaikan LKPJ ini untuk dibahas dan ditanggapi oleh DPR Provinsi Papua Selatan. Perlu kita pahami bersama bahwa penyampaian LKPJ adalah tanggung jawab konstitusional Saudara Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Keberagaman daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sidang Dewan yang mulia, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Komisi 3 yang membidangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komisi 3 dalam melaksanakan monitoring ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat dan Mati, serta ke DP dengan OPD Mitra Kerja Komisi. Untuk itu perlunya Dewan dalam hal ini Komisi 3 memberikan saran dan masukan untuk menjadi pertimbangan dan pembenahan di masa-masa yang akan datang sebagai berikut. 1. Perlu dilaksanakan pendampingan dan monitoring berkala untuk memastikan bantuan beasiswa dapat tersalurkan dan berguna dengan baik, serta besaran biaya yang cukup untuk menjamin keberlangsungan proses perkuliahan mahasiswa asli Papua Selatan selama masa studi yang berlangsung. 2. Dengan pengembangan infrastruktur kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta menyiapkan tenaga medis yang berkualitas. 3. Membangun fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan fasilitas olahraga lainnya. Untuk mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata, perlu ada penyelenggaraan event olahraga dan pariwisata, misalnya lomba Orseni sepak bola, kegiatan pariwisata misalnya festival budaya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal daerah. 4. Memperluas layanan Disdukcapil Provinsi Papua Selatan ke berbagai distrik dan kampung di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat dan Bovendigul, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan tenaga petugas layanan berkeliling. 5. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, penguatan peran kelompok rentan perempuan dan anak, serta penanganan anak-anak aibon dapat dilakukan secara efektif dan terstruktur. 6. Penyusunan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan terstruktur, termasuk data jabatan, data pendidikan, dan data pelatihan, pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi sehingga memudahkan manajemen kepegawaian di Provinsi Papua Selatan. Selama ini membiayai kuliahnya secara mandiri. 4. Menyiapkan tempat tinggal berupa asrama, sewa atau kontrak rumah bagi mahasiswa yang sedang aktif berkuliah di semua kota studi. 5. Bantuan beasiswa harus fokus pada jurusan strategis seperti pendidikan guru, pendidikan dokter spesialis, dan pertanian. 6. Evaluasi berkala dan pengawasan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan pendidikan yang dibuktikan dengan kartu hasil studi mahasiswa dan standar IPK minimal 2,50. Perlu ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan MOU atau kontrak kerjasama dengan tujuan mahasiswa penerima bantuan beasiswa agar ada ketertarikan dan kejelasan hak serta kewajiban yang dituangkan dalam kontrak kerjasama.
8. Perlu ada prosedur pembuatan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Catatan tambahan, sesuai hasil monitoring seluruh anggota DPR Papua Selatan, di semua kota studi di Pulau Jawa ditemukan beberapa hal, antara lain: 1. Mahasiswa yang dihukum oleh bagian Kesra Kabupaten Merauke dengan tidak memberikan biaya hidup kepada mahasiswa, hanya dibayarkan biaya studi. Komisi 3 berpandangan bahwa perlu ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten agar masalah ini segera dapat diselesaikan. 2. Asrama putri mahasiswa Merauke di Yogyakarta sampai saat ini masih dihuni oleh mahasiswa perempuan, namun kondisinya rusak berat. Untuk itu perlu rehabilitasi, rehab total. 3. Ada mahasiswa yang dikembalikan dengan berbagai alasan, antara lain kelakuan buruk atau nilai IPK dengan 1,00. Ini membuktikan seleksi awal tidak profesional dan asal comot. 4. Banyak mahasiswa yang beasiswa kuliahnya keluar daerah, padahal jurusan yang diambil ada yang di Universitas Musamus maupun beberapa perguruan tinggi di Merauke. Usul Komisi 3 agar ke depan penerimaan mahasiswa hanya di jurusan-jurusan yang tidak terdapat di perguruan tinggi di Merauke. 5. Dengan melihat kondisi yang memprihatinkan dari mahasiswa yang kuliah di luar, Komisi 3 berharap segera didata kembali dan yang sudah tidak memenuhi syarat agar segera dikembalikan ke daerah untuk dibina lebih lanjut. 6. Ini beasiswa ini ada hubungannya dengan dana otsus. Maka Komisi 3 dengan sangat hormat mohon kepada pemerintah daerah, kami mau tanya kenapa dana otsus selalu terlambat. Ada tidak cara lain untuk kita mempercepat itu? Karena ini sangat berpengaruh bagi pendidikan di daerah ini. Demikian laporan pendapat Komisi 3 disampaikan untuk menjadi perhatian sidang Dewan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan oleh fraksi-fraksi Dewan dalam merumuskan pendapat serta rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan. Komisi 3 berpendapat dengan laporan Badan Anggaran, sependapat dengan laporan Badan Anggaran pada paripurna pertama agar dapat menghasilkan keputusan bersama fraksi-fraksi Dewan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik di waktu mendatang. Atas perhatian sidang Dewan yang terhormat, dalam mengikuti penyampaian laporan pendapat Komisi 3 Papua Selatan, kami sampaikan terima kasih.